Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini, video kedua of the day, gue akan membahas mengenai kekalahan Chelsea melawan Leeds United ya. Siapa sebenarnya biang kerok yang harus kita tunjuk dari kekalahan ini? Ada yang pertama Enzo Maresca yang melakukan 5 pergantian langsung, ada Tosin yang melakukan blunder-blunder parah, dan ada lini depan Liam Delap dan Joe Pedro yang begitu tumpul di pertandingan kali ini. Nah, menurut kalian dari tiga aspek ini siapa yang paling bertanggung jawab membuat berantakan hati para True Blue di pekan ke-14 ini ya. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe buat kalian yang baru join. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Dan join ke channel gue karena gue selalu membahas soal Chelsea di channel gue. Dan kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, gak akan berhenti gue bilang untuk scan barcode di video ini. Masuk ke jerseymegastore.id dan pilih jersey favorit kalian dari berbagai season dengan range harga dari 300.000 sampai dengan jutaan rupiah ya. Gunakan juga kode JMSTRIP10 saat kalian check out untuk mendapatkan diskon 10%. Dan tolong banget buat support sponsor utama Bridge of Blue ya, yaitu Jersey Megastore. Nah, pertandingan ini membuat label The New Hollywood FC buat Chelsea ya. Di pertandingan-pertandingan glamor, Chelsea selalu bisa perform dengan sangat baik melawan Arsenal, Liverpool, Barcelona, Paris Saint-Germain. Kita nggak bisa berhenti membicarakan mengenai bagaimana hebatnya Chelsea dan performa yang luar biasa ditampilkan oleh anak asuh Enzo Maresca di lapangan hijau ya. Tapi Chelsea menunjukkan kemampuan yang mengesankan itu, ya bisa dikategorikan melawan tim-tim yang elit ya. Chelsea ini bagaikan bunglon yang mengcopycat kemampuan para lawannya ya. Tapi saat kita melawan Leeds United, ini kelihatannya Chelsea menjadi Robin Hood FC ya. Mencuri poin dari tim-tim besar dan memberikannya ke tim-tim yang jauh lebih kecil daripada Chelsea. Dan ini yang terjadi, charity match yang terjadi lagi ya. Kita memberikan 3 poin ke Leeds United dengan kekalahan 3-1 di Ellen Road ini. Nah, Padahal di bulan November, di awal Desember sebelum pertandingan ini, banyak para pundit melihat Chelsea sebagai title contender ya. Tapi setelah pertandingan ini gue yakin Chelsea bakal dirujak lagi, Chelsea bakal diomongin lagi. Ini tim yang belum siap, tim yang emang tim yang jelek banget dan gak punya kemampuan untuk memenangkan Liga Primer di musim ini. Dan gue mau akuin, di pertandingan match di ke-14 ini memang betul semua yang dikatakan itu ya. Dari lini depan kita benar-benar tumpul, lini belakang berantakan, lini tengah kita kalah. Nggak ada satupun yang bisa kita banggakan di pertandingan di matchday ke-14 ini. Tapi apakah satu pertandingan ini bisa merefleksikan seluruh perjalanan Chelsea sampai dengan matchday ke-14? Menurut gue enggak ya. Masih punya harapan, Enzo Maresca masih punya banyak match ya. Masih ada 25 match lagi untuk memperbaiki diri dan memenangkan satu pertandingan. Tapi balik lagi, Desember, Januari ini bukan bulan-bulan yang baik buat Chelsea ya, bukan bulan-bulan yang akrab dengan kemenangan. Kita benar-benar kesulitan untuk melalui Desember dan Januari ini. Dan sudah terbukti di awal Desember, matchday ke-14 ini kita keok guys di pertandingan di Ellen Road ini ya. Nah, ya untuk melihat sebagai title contender, menurut gue kita rem dulu karena harus konsisten, harus tangguh juga dan harus punya eager ya untuk memenangkan seluruh pertandingan baik dari tim besar maupun tim kecil, dan mentalitas itu yang harus dibangun di skuadnya Chelsea musim ini supaya kita bisa bersaing di top of the top di Premier League ya. Tapi ya melihat pertandingan ini, gue akan coba membedah siapa yang menjadi biang keroknya. Yang pertama adalah Enzo Maresca melakukan 5 pergantian pemain di starting 11 di pertandingan kali ini, membuat seluruh performa baik Chelsea itu seakan-akan menguap ya. Dari seluruh penampilan impresifnya, langsung mengganti 5 pemain. Ini membuat lini belakang kita kedodoran. Karena dari 4 pemain yang dipasang ya, backline 4 itu 3 pemain. Duanya ini jarang banget dimainkan, Badiashile dan Tosin. Ekstrim langsung dimainkan di pertandingan kali ini dari babak pertama. Chalobah ini jarang banget dimainkan di posisi sebelah kanan ya. Nah, yang ingin gue komentarin itu kenapa Enzo Maresca lebih memilih Chalobah ditaruh di sebelah kanan daripada Malo Gusto dan memainkan Tosin di center back yang jelas-jelas ini Tosin punya kemampuan yang menurut gue nggak layak buat di squadnya Chelsea ya. Karena emang Tosin ini, gue sempat agak optimis dengan Tosin walaupun umurnya sudah cukup tua, 28 tahun. Tapi melihat kemampuan dia di Club World Cup pada saat itu, terus juga di awal-awal Premier League sampai dia melakukan banyak blunder. Nah di periode itu gue melihat Tosin kelihatannya agak bisa diandalin nih gitu, karena kita punya juga para pemain yang awalnya shaky tapi akhirnya bisa menjadi jantung dari pertahanan ya. Robert Sanchez 2 musim awal itu shaky banget sampai di musim ini dan setengah musim kemarin itu luar biasa. Terus juga Marco Correa yang bermain di sebelah kiri di awal-awal
kedatangannya di Chelsea juga shaky banget, tapi sekarang menjadi best left back in the world. Terus juga ada Enzo Fernandez yang awalnya shaky, tapi akhirnya bisa menjadi jantung dari lini serangnya Chelsea. Terus ada juga Moses Caicedo yang awalnya shaky, tapi akhirnya bisa menjadi best midfield di Premier League sampai saat ini ya. Nah, berkaca dari para pemain tersebut, gue berharap semoga Tosin ini bisa menjadi tipikal pemain yang seperti kita sebutkan tadi ya. Tapi ternyata terbukti di game ini Tosin ini udah nggak ketolong guys. Menurut gue Tosin ini harus segera di whitelist saja lah dari squad Chelsea. Mungkin masuk ke reserve atau mungkin dia bisa langsung dijual aja atau di loan. Karena menurut gue memainkan Tosin ini seperti memainkan Axel Disasi di era-eranya Pochettino ya. Kita membawa bom waktu untuk Chelsea di setiap pertandingan dan bisa meledak kapan aja. Gue akan coba keluarin statistik ya mengenai Tosin juga. Ini kita masuk ke poin kedua ya. Tosin ini udah membuat Hato kelihatan bego karena permainannya. Terus juga Chalobah ya, itu udah jelas banget kelihatan nggak jelas. Terus juga Santos ya, itu kelihatan nggak bisa ngapa-ngapain di area yang untuk mengcover Tosin. Terus juga Enzo Fernandez di pertandingan kemarin terlihat seakan-akan banyak melakukan kesalahan ya. Dan Moses Caicedo ya di beberapa pertandingan dengan Tosin ini benar-benar kewalahan karena kebegoannya Tosin ya. Nah ini juga menjadi satu highlight gue bagaimana Tosin ini selalu gagal memenangkan duel, terus juga terlambat, terus juga benar-benar nggak punya kemampuan fisik maupun skill yang menurut gue reliable untuk dijadikan center back selevel tim seperti Chelsea ya. Nah ini gue coba sadur dari Vidic CFC, salah satu forum fansnya Chelsea juga ya. Melawan Sunderland, Wolves, Karabakh, Burnley, dan Leeds, ini kita menggunakan Tosin di starting 11, itu kita memainkan 5 pertandingan, 2 kemenangan, 1 draw, dan 2 kekalahan dengan 9 kebobolan ya. Jadi ini bisa kita lihat juga bagaimana Tosin ini bisa berperan untuk meningkatkan angka kebobolan Chelsea guys, bukan angka clean sheet Chelsea ya. Nah melawan Spurs, Wolves, Barcelona, dan Arsenal, tanpa Tosin kita mainkan 4 game, 3 kemenangan, 1 draw, dan 0 kekalahan, dan hanya kebobolan 1 gol aja sepanjang 4 pertandingan tersebut ya. Jadi ini jelas banget bagaimana Tosin bisa berperan untuk mendowngrade permainannya Chelsea ya dari secara overall. Dan kalau teman-teman lihat nih juga ada statistik ya, Chelsea melawan Sunderland had Tosin lost concede 1 goal when he came on. Terus juga melawan Wolves ya, ini Chelsea menang 3-4, had Tosin won with 3 gol ya, kebobolan. Melawan Tottenham, Spurs kita menang 0-1 tanpa Tosin. Melawan Karabakh kita ada Tosin juga, draw 2 sama. Terus juga melawan Wolves lagi, ini Chelsea menang 3-0 ya, no Tosin di situ dan kita 0 kebobolan ya. Terus melawan Burnley ini menang 2-0, nggak ada Tosin. Dan melawan Burnley ini kita menang 2-0 walaupun ada Tosin tapi kita 0 kebobolan. Dan melawan Barcelona ini kita menang 3-0, nggak ada Tosin, 0 kebobolan. Melawan Arsenal ini tanpa Tosin kita kebobolan 1. Dan melawan Leeds dengan Tosin kita kebobolan 3 ya. Jadi ini benar-benar statistik yang menunjukkan poin kedua siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan ini ya. Dan pertanyaannya berikutnya adalah Josh Achempong ya. Seperti yang Enzo Maresca sebutkan di post-match, ini Josh Achempong kenapa dia nggak dimainkan ya? Menurut Enzo Maresca, he's very good. The only thing I mean, it's something nice for me and it's something nice for the club. It's that at the moment our center defender are doing very well. West is doing well, Trev is doing well, Josh is doing well. This is what we need in terms of central defender. It's just a matter of to find the right moment when we give him the chance. Ya. Jadi menurut Enzo Maresca, pertandingan melawan Leeds ini belum momennya Achempong. Gue gak tahu apa yang dimaksud dengan momen itu, tapi menurut gue harusnya daripada memberikan Tosin menit bermain, lebih baik Trevor Chalobah di situ dan Josh Achempong juga dimainkan dari sisi kanan ya. Jadi bisa lebih efektif dan bisa lebih compact kayak defense-nya daripada yang ditunjukkan melawan Leeds ini ya. Dan poin ketiga itu adalah lini depan yang keok ya. Benar-benar tumpul di pertandingan melawan Leeds ini. Liam Delap dan Joe Pedro nggak punya sedikit pun kemampuan untuk step up dan memberikan kontribusi yang maksimal di pertandingan kali ini. Gue akan mulai dengan komentar dari Gary Neville ya. Chelsea will finish in top 4 but that's it. Those center back were poor, slow on the ball defending. The goalkeeper is not a title winning goalkeeper and those forwards are not of the level to win a team like a Chelsea a title. Jadi ya itu ya, menurut Gary Neville nih, kalau dari berkaca dari pertandingan melawan Leeds ini kita kacau banget ya. Mungkin posisi 4 adalah yang terbaik yang bisa kita raih di musim ini. Center back yang kacau, goalkeeper yang nggak punya kemampuan dan skill di atas rata-rata, terus juga forward yang keok ya, nggak punya kemampuan untuk membawa Chelsea memenangkan Liga. Dan gue dengan forward ini agak setuju, karena Liam Delap dan Joe Pedro ini kita lihat
agak buntu ya, udah berapa kali dimainkan bersama dan kelihatannya memang nggak punya kemampuan buat lift up the game ya. Padahal secara statistik, Chelsea ini lumayan oke juga sih menurut gue ya. Kita punya 11 shot, kebanyakan datang dari Liam Delap, bagaimana dia mencoba berusaha untuk menyelesaikan kesempatan yang ada, tapi sayangnya masih jauh ya, meroket tinggi ke atas. Shoot on target itu hanya 2, terus possession kita menang 71%, dan kita menangkan 596 passes, akurasi 94%. Harusnya dengan statistik yang menurut gue cukup glamor ini, Chelsea bisa menciptakan GA ya, atau paling nggak menciptakan gol yang jauh lebih banyak daripada yang terjadi di pertandingan melawan Leeds. Tapi yang kita lihat bagaimana Joe Pedro membuang-buang kesempatan di depan, di final third, terus bagaimana Liam Delap yang berusaha untuk menciptakan gol walaupun posisinya sudah out of possession, dan ini dua ini juga nggak punya touch yang berasal dari masing-masing ya, baik Liam Delap maupun Joe Pedro. Dan menurut gue memang ini harus segera diadres dan dipecahkan karena dua pemain ini adalah dua pemain yang menjadi andalan lini depan Chelsea sampai saat ini gitu. Dan kalau misalnya memang pemain ini belum bisa ketemu, kelihatannya sih akan suram ya, karena walaupun ada Cole Palmer, nggak mungkin Cole Palmer bisa dimainkan terus ya. Seandainya dia masih ada kekhawatiran dengan cederanya, pasti Joe Pedro dan Liam Delap ini akan sering dimainkan di starting 11-nya Chelsea. Dan tanpa ada link up play yang jelas, ini gue sangat khawatir Chelsea nggak bisa melakukan atau membuat gol dari para penyerang ini ya. Saat ini gol kita berasal dari lini tengah, dari back, dari sayap. Sudah jarang kita lihat gol-gol dari Liam Delap ataupun Joe Pedro terjadi di beberapa pertandingan terakhir. Dan ini menurut gue cukup concerning dan sangat tumpul, apalagi di pertandingan melawan Leeds ini. Dan ini menjadi warning buat kita ya. Dan ini juga menutup argumen di poin ketiga. Nah, dari 3 poin ini, menurut kalian siapa yang paling berperan besar membuat kekalahan Chelsea melawan Leeds di pekan ke-14 ini? Coba tulis di kolom komen di bawah. Ada Enzo Maresca, Tosin, dan juga Liam Delap serta Joe Pedro ya yang tumpul. Tulis di kolom komen, kasih pendapat kalian dan harapan kalian buat kedepannya apa yang harus dilakukan oleh Chelsea ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes, komen juga, dan klik tombol subscribe supaya gue sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue akan selalu ngobrol soal Chelsea di channel gue. Jadi jangan kemana-mana. Once the blue, always be blue. Up to Chelsea.